PBNU pecat Kiai Imad CS, ini sungguh sangat keterlaluan. Terpaksa kami Al-Fakir Taum Alim ikut angkat berbicara. Begini wahai para kiai sepuh di Nahdlatul Ulama, terutama para kiai sepuh di PBNU, bahwa bukan hanya Kiai Imad saja yang meneliti nasab Habaib Alwi. Namun dalam waktu yang bersamaan serentak, banyak sekali kiai-kiai muda NU dan para santri-santri muda NU yang berkualitas ikut serta meneliti nasab Habaib Alwi. Ini digerakkan oleh Allah secara langsung. Allah secara langsung yang menggerakkan hati nurani mereka untuk meneliti nasab para Habaib Alwi. Jadi sekali lagi, bukan hanya Kiai Imad, namun ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Kiai Nur Ihya Surabaya, ada Sayyid Zulfikar Al-Idrisi, ada Dr. Menahem Ali, dan ratusan kiai muda santri NU yang turut meneliti nasab para Habaib Alwi. Jadi sangat salah apabila Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dituduh sebagai pengadu domba antar warga Nahdliyin. Ini salah besar. Mohon maaf kepada para kiai Nahdlatul Ulama, terutama para kiai di PBNU, yang mengatakan bahwa gerakan penelitian nasab Habaib Alwi adalah gerakan adu domba yang digelorakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini salah besar. Salah besar. Lihatlah di medsos, lihatlah di YouTube, lihatlah di Facebook, lihatlah di Twitter, lihat di mana-mana. Ini bukan hanya seorang saja. Sekali lagi, bukan hanya sekedar Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja. Ketahuilah wahai para kiai sepuh, bahwa gerakan penelitian nasab Habaib Alwi ini dilakukan secara serentak oleh para kiai muda NU, digerakkan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh, secara serentak bersama-sama tanpa ada janjian sebelumnya. Jadi para kiai itu belum ada perjanjian sebelumnya, nggak ada janjian, tanpa ada skenario yang direncanakan, tanpa ada perjanjian yang dibuat-buat sebelumnya. Tidak, ini murni, gerakan murni muncul dari hati nurani. Jadi para kiai-kiai muda NU ini di berbagai daerah, hatinya digerakkan oleh Allah secara langsung. Sekali lagi, jika para kiai sepuh menuduh hanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja yang seolah-olah menggerakkan penelitian nasab, ini salah besar. Salah besar. Lihat sajalah bagaimana Gus Abbas Buntet berapi-api untuk meneliti nasabnya para Habaib Alwi. Lihat saja Kiai Haji Nur Ihya Surabaya. Ini orang-orang yang betul-betul intelektual, rasional. Mereka membawa kitab-kitab, tidak ngawur. Kemudian ada lagi Sayyid Zulfikar Al-Idrisi. Kemudian ada lagi seorang dari intelektual dari kampus, Dr. Menahem Ali. Dr. Menahem Ali ini tidak ada misalnya rencana, kemudian janjian, tidak ada. Semuanya murni, sekali lagi, murni muncul dari hati nurani yang digerakkan oleh Allah Jalla Jalaluh secara langsung. Gerakan ini adalah gerakan murni, sekali lagi, murni muncul dari hati nurani yang digerakkan oleh Allah secara langsung. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu enggak ada janjian sebelumnya dengan Gus Abbas Buntet, enggak ada janjian sebelumnya dengan Kiai Nur Ihya Surabaya, enggak ada janjian sebelumnya dengan Sayyid Zulfikar Al-Idrisi, enggak ada perjanjian sebelumnya dengan Dr. Menahem Ali, enggak ada perjanjian sebelumnya dengan tokoh-tokoh muda NU yang lainnya, enggak ada. Ini gerakan muncul, ini murni Allah yang menggerakkan. Sebagaimana gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman dahulu, sebagaimana Imam Ghazali memiliki gerakan yang sama dengan gerakannya, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Walaupun Imam Ghazali itu nggak pernah jiplak, nggak pernah nyontek. Imam Ghazali berusaha murni, tetapi ternyata pendapat Imam Ghazali itu sama dengan pendapat para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah.
Sama halnya dengan gerakan-gerakan para kiai muda NU ini. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Banten meneliti, Kiai Haji Nur Ihya Salafi di Surabaya meneliti, kemudian Gus Abbas Buntet juga meneliti. Tidak kalah juga Syekh Zulfikar Al-Idrisi meneliti. Kemudian Dr. Meneham Ali juga meneliti. Dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh muda, dan sekarang ini muncul banyak sekali di YouTube ya, para gus-gus muda, para lora-lora muda, lora yang dari Madura, banyak sekali muncul nih. Ini benar-benar gerakan yang muncul dari hati nurani. Sekali lagi, jika menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani seorang, ini salah alamat. Kemudian mengancam-ngancam misalnya akan memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kami Al-Faqih Tamu Alim terpaksa angkat bicara. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat sajalah apakah gerakan ini ada gerakan yang direncanakan. Tidak sama sekali. Jadi gerakan ini bukan gerakan yang direncanakan kemudian janjian ayo kita misalnya meneliti nasab Habib Alwi. Enggak ada sama sekali. Tanya aja lah, datangkan, panggil Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dipanggil di PBNU. Kiai Haji Nur Ihya Salafi panggil ke PBNU. Kemudian Gus Abbas Buntet panggil ke PBNU. Dr. Meneham Ali panggil ke PBNU. Sekarang lagi ada kiai ya, tetapi beliau ini kelipetinnya tidak meneliti, yaitu kiai yang mantan ketua PWNU Surabaya, Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar ini juga tidak meneliti, tetapi mungkin beliau ini memiliki firasat yang sama. Kemudian beliau bergabung, dan masih banyak lagi lah nama-nama para tokoh muda dan Nahdlatul Ulama ini yang mengadakan penelitian. Dan misalnya nih ada gerakan dari hati nurani seperti Bung Roma, Bung Haji Roma Irama, kemudian Dr. Mahfud MD. Ini semuanya muncul dari hati nurani. Jadi yang muncul para tokoh yang muncul dari hati nurani dan para tokoh yang meneliti nasab dipanggil satu-satu atau bareng-bareng gitu loh, dipanggil bareng-bareng, kemudian diinterogasi, nggak apa-apa, interogasi saja, dan nanti akan muncul kebenaran. Jangan sepihak begitu, seenaknya sendiri menuduh para peneliti nasab ini sebagai pengadu domba, orang-orang tolol yang tidak punya ilmu. Ini namanya bukan pengayom. Nah, kalau pengurus PBNU seperti ini bukan pengayom, tetapi justru pengadu domba. Pengayom itu karena mengetahui bahwa anak-anaknya ini mengadakan suatu penelitian yang mungkin dianggap sebagai meresahkan. Panggil semua tuh nama-nama itu, panggil semua, kemudian diinterogasi bareng-bareng dan bisa live. Interogasinya live atau interogasi secara rahasia juga nggak apa-apa. Demikian dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.